Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, kami akan mencoba menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika yang berjudul Menyusun Penilaian Kinerja. Adapun anggota kami adalah Mozi Pradinata, Ahmad Hafiz Jailani, Zahratun Muhtarisatul, dan Khalilur Rahman. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Mozi Pradinata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan pengertian penilaian kinerja. Nah, apa sih itu penilaian kinerja? Nah, di sini ada beberapa pengertian penilaian kinerja menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama ada menurut Stiggins. Nah, dia mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh siswa, yang mana keterampilan dan kompetensi tersebut merupakan penerapan pengetahuan yang dikuasai oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada menurut Susan. Nah, beliau menyebutkan bahwa penilaian berbasis kinerja diterapkan dalam situasi kehidupan nyata yang mana yang mengharuskan siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan keterampilan. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian berbasis kinerja adalah penilaian yang menekankan berbasis kinerja untuk melakukan sesuatu yang merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang telah dikuasai secara teoritis. Nah, penilaian berbasis kinerja ini lebih menuntut siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dengan mengkreasikan jawaban atau produk. Nah, juga penilaian berbasis kinerja ini mengharuskan siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan keterampilan, seperti itu. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemajuan dan kemampuan yang dicapai dari hasil belajar setiap siswa. Menurut Clark, yang disajikan Swergen, menggolongkan tujuan menjadi 7 bagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu belajar siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa atau positif dan negatif yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Yang ketiga, menilai efektivitas sinergi dari pengajaran. Kemudian yang keempat, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum. Yang selanjutnya, yaitu yang kelima, menilai dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Dan yang keenam, menjadikan data yang membantu dalam membuat keputusan. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu yang ketujuh, sebagai bahan komunikasi dengan wali atau orang tua siswa. Kemudian menurut Widen, fungsi penilaian dapat digolongkan menjadi 4 hal, antara lain diagnostik untuk menilai kinerja siswa, formatif untuk belajar siswa, sumatif untuk review, transfer, dan verifikasi, dan yang terakhir evaluatif untuk melihat bagaimana kinerja guru dan institusi. Selanjutnya yaitu manfaat penilaian kinerja. Berdasarkan pendapat di atas, secara umum, penilaian berbasis kinerja bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa di sekolah. Jika dinilai secara khusus, penilaian berbasis kinerja bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosa kesulitan belajar, memberi umpan balik proses pembelajaran, dan memberi motivasi belajar terhadap setiap siswa. Adapun manfaat penilaian berbasis kinerja antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan umpan balik proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendorong pengajar sebagai proses penilaian formatif. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Bagi siswa, penilaian berbasis kinerja bermanfaat untuk memantau dirinya supaya menjadi lebih baik lagi dalam hal kemampuan, keterampilan,
dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan bagi orang tua, penilaian berbasis kinerja bermanfaat untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan anaknya untuk dapat memberikan motivasi kepada anaknya. Selanjutnya ada kriteria penilaian kinerja. Keputusan guru untuk menggunakan penilaian kinerja itu sebagai alat penilaian sebaiknya didasarkan atas beberapa kriteria. Nah, di sini ada beberapa kriteria penilaian kinerja menurut Popam. Di sini ada 6 kriteria. Yang pertama ada generability atau sifatnya umum. Jadi tugas yang diberikan oleh guru itu kepada peserta didik dalam penilaian kinerja akan semakin baik jika tugas itu dapat digeneralisasikan dengan tugas-tugas yang lain. Nah, yang kedua ada authenticity atau keaslian, asli gitu. Jadi tugas yang diberikan guru itu harus sesuai dengan apa yang peserta didik alami atau yang peserta didik yang telah alami dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga ada multiple, banyak gitu. Jadi tugas yang diberikan kepada peserta didik itu dapat mengukur lebih dari satu kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi diharapkan dengan diberikannya tugas oleh guru kepada peserta didik itu dapat atau mampu menggali potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Nah, yang keempat ada teachability atau kemampuan mengajar seorang guru. Nah, di sini tugas yang diberikan itu harus sesuai nih dengan apa yang telah guru atau kita ajarkan kepada peserta didik. Misalkan kita hari ini membahas hukum Archimedes, jadi harus tugas yang diberikan itu harus terkait materi Archimedes seperti itu. Nah, yang kelima ada fairness, keadilan, adil. Nah, jadi di sini tugas yang diberikan guru itu harus adil atau merata untuk seluruh peserta didik. Jadi di sini tugas yang diberikan itu tidak boleh berbeda gitu setiap kepada peserta didik, baik itu peserta didiknya yang pintar gitu atau yang kurang pintar. Dia harus adil, harus sama tugasnya. Nah, yang keenam ada feasibility atau kelayakan. Jadi tugas dari guru itu harus sesuai dengan kendala yang mungkin dialami oleh peserta didik dalam proses penyelesaian tugas meliputi ruangan, peralatan, waktu, dan biaya. Jadi di sini guru harus bisa menyesuaikan kendala apa yang akan terjadi kepada peserta didik saat menyelesaikan tugas yang telah diberikan gitu. Nah, yang terakhir ada scoreability, skor penilaian gitu. Jadi siswa yang menjalankan tugas dari guru itu harus mendapatkan skor yang akurat dan sesuai dengan apa yang peserta didik lakukan. Misal tugas yang diberikan itu peserta didik mengerjakannya dengan baik, maka harus diberikan skor yang baik pula. Begitu pula dengan sebaliknya, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian kinerja. Nah, dalam penilaian kinerja sendiri, metode-metode yang dapat digunakan itu diantaranya adalah observasi, interview, portofolio, penilaian esai, ujian praktek atau practical examination, paper, penilaian proyek, kuesioner, daftar cek atau checklist, penilaian oleh teman, penilaian diskusi, dan juga penilaian jurnal kerja ilmiah. Jadi metode-metode ini dapat digunakan untuk menentukan penilaian kerja siswa. Di sini ada beberapa penjelasan tentang contoh metode penilaian kinerja. Nah, di sini yang dijelaskan itu hanya 3 penilaian, yaitu penilaian praktik, produk, dan juga proyek. Yang pertama yaitu penilaian praktik. Penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktikkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Jadi di sini guru itu
dapat menilai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dari peserta didik. Nah, aspek-aspek ini tuh dapat dinilai ketika peserta didik itu sedang mendemonstrasikan atau mempraktikkan suatu aktivitas yang sudah ditargetkan oleh guru dalam kompetensinya. Aspek-aspek ini nanti dinilai dalam bentuk rubrik penilaian, yang mana rubrik penilaian ini berisi kriteria yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan ketika si peserta didik ini melakukan aktivitas yang sesuai dengan target kompetensi. Nah, langkah-langkah ini tuh harus urut, lengkap, jelas, dan juga dapat diukur. Jadi tidak subjektif akan tetapi objektif. Jadi setiap langkah itu ada nilai yang terukur. Kemudian yang kedua itu ada penilaian produk. Nah, dari namanya sendiri yaitu produk, jadi penilaian ini itu dilakukan terhadap kualitas teknis dan juga estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat dari peserta didik. Contoh ketika peserta didik ditugaskan untuk membuat suatu karya, mungkin dari kain, kertas, kayu, plastik, atau yang lainnya, seperti menghasilkan lukisan, patung, ataupun bisa berupa karya sastra atau mungkin alat demonstrasi sederhana seperti itu. Nah, itu nanti yang dinilai adalah produk yang dihasilkan oleh si siswa ini. Sama dengan penilaian praktik, penilaian produk ini tuh juga harus memiliki rubrik yang jelas, yang mana penilaian-penilaian ini tuh nanti dimasukkan dalam rubrik yang telah dibuat oleh guru gitu. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek ini itu merupakan penilaian terhadap suatu penugasan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Nah, penugasan itu biasanya meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pelaporan. Jadi sistemnya seperti seperti kita praktikum yang bisa, akan tetapi di sini ada perencanaan proyek yang akan dilakukan. Nah, untuk waktunya sendiri itu tergantung kompleks proyek yang dikerjakan gitu. Jadi menjadi 1 bulan atau mungkin cuma 1 minggu, tergantung proyek yang dikerjakan. Nah proyek penilaian proyek ini tuh bisa memberi informasi bagi guru terhadap kemampuan peserta didik dalam memahami materi, terus mengaplikasikan dan juga menyampaikan informasi tentang materi tertentu yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, seperti itu. Kemudian apa saja sih hasil belajar yang dapat dinilai dari penilaian proyek ini? Nah, jadi di sini ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Nah, dari ketiga tahap ini ada beberapa penilaian yang bisa dinilai dari hasil belajar siswa. Yang pertama, dalam tahap persiapan itu ada kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan tugas proyek, dan juga kemampuan memperoleh informasi awal atau data awal. Kemudian ketika tahap pelaksanaan itu guru bisa menilai kemampuan bekerja dalam kelompok, kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri, kemampuan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi, kemampuan menganalisis permasalahan. Nah, yang ketiga atau tahap terakhir yaitu tahap pelaporan, guru dapat menilai kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan data dari siswa, kemampuan membuat laporan, dan juga kemampuan menyampaikan hasil oleh peserta didik, seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penilaian kinerja. Sebelum itu, kita harus memerhatikan ada beberapa yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara khusus oleh guru untuk melakukan penilaian kinerja. Yang pertama adalah langkah kinerja harus dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja yang nyata untuk suatu atau beberapa jenis kompetensi tertentu. Seterusnya, ketetapan dan kelengkapan aspek kinerja yang akan dinilai. Seterusnya, kemampuan khusus yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran.
dan seterusnya. Fokus utama yang akan dinilai, khususnya indikator esensial yang akan diamati. Dan yang terakhir, urutan dari kemampuan atau keterampilan peserta didik yang akan diamati. Baik, sekarang kita ke bagian langkah-langkah dalam melakukan penilaian kinerja. Yang pertama ada langkah-langkah dalam melaksanakan penilaian kinerja menurut Kunandar dalam bukunya. Yang pertama adalah menyampaikan rubrik sebelum pelaksanaan penilaian kepada siswa. Terus memberikan pemahaman kepada siswa tentang kriteria penilaian. Terus menyampaikan tugas kepada siswa. Terus memeriksa kesediaan alat dan bahan yang digunakan untuk tes kinerja. Terus melaksanakan penilaian selama rentang waktu yang direncanakan. Terus membandingkan kinerja siswa dengan rubrik penilaian. Terus mencatat hasil penilaian. Dan yang terakhir ada mendokumentasi hasil penilaian. Adapun menurut Majid dalam bukunya tentang langkah-langkah membuat penilaian kinerja sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi terhadap langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan dipengaruhi hasil akhir. Menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan dan menghasilkan output yang terbaik. Membuat kriteria kemampuan yang akan diukur. Di sini jangan terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melakukan tugas. Mengurutkan kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati. Dan yang terakhir, bila ada, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria kemampuan yang dibuat sebelumnya oleh orang lain. Selanjutnya ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat penilaian kinerja menurut Huta Barat dalam bukunya. Yang pertama, identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir. Menulis kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Mengusahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Bila menggunakan skala rentang, perlu menyediakan kriteria untuk setiap pilihan. Baik, di sini ada contoh implementasi penilaian kinerja dalam pembelajaran fisika. Nah, di sini contoh yang diambil itu menggunakan penilaian praktik, atau bisa dikatakan praktik itu hampir sama seperti praktikum, yaitu siswa mempraktikkan sendiri percobaannya. Nah, di sini awalnya kita harus menentukan kompetensi dasar materi dan juga indikator soal. Jadi dari materi yang ingin diambil itu kompetensi dasar apa yang harus dicapai siswa, dan juga indikator soalnya itu
yang sesuai dengan materi tadi. Contoh di sini materinya yaitu ayunan bandul sederhana. Nah, kompetensi dasarnya itu melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana. Kemudian dari percobaan tersebut apa sih yang harus didapatkan siswa? Nah, di indikator soal ini dari percobaan yang telah dilakukan tadi, siswa itu harus dapat menentukan besar percepatan gravitasi menggunakan ayunan bandul sederhana. Jadi indikator soal ini lebih ke apa sih yang harus bisa dicapai siswa ketika sudah melakukan percobaan tersebut, atau intinya percobaan tersebut itu bertujuan untuk apa. Nah, selanjutnya yaitu tugas penilaian praktik. Nah, di tugas penilaian praktik ini sudah dijelaskan tentang langkah-langkah percobaan yang harus dilakukan, kemudian data-data yang harus didapat itu apa aja, kemudian dari data yang didapat itu apa sih yang harus dilakukan oleh siswa, atau apa bisa dikatakan dengan pengolahan data dan juga pembahasan dan kesimpulan dari data yang didapat. Nah, di poin 1, 2, 3 ini dijelaskan tentang langkah-langkah percobaannya dan juga data-data yang didapat. Kemudian dari poin 4 sampai 7 itu tentang pengolahan datanya dan juga kesimpulan ataupun pembahasan dari data yang didapat. Selanjutnya yaitu tabel mengenai penilaian kinerja dari siswa. Jadi di sini guru itu merincikan ketika siswa itu melakukan praktik atau percobaan itu dia mendapatkan skor berapa per langkah-langkah percobaannya. Bisa dilihat di tabel ini ada tahap persiapan dan juga pelaksanaan. Di awal yaitu alat bahan. Nah, di sini tahap persiapan yaitu siswa itu menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan untuk percobaan. Nah, di situ jelas dituliskan ketika siswa itu dapat menyiapkan alat bahannya secara lengkap, maka skornya 2. Begitu pula jika kurang lengkap itu 1, dan jika salah total maka nilainya 0. Jadi di sini itu penilaian kinerja dalam yang dimasuk penilaian kinerja itu kan tadi melalui penilaian praktik. Nah, penilaian praktik itu kan melalui percobaan atau praktik yang dilakukan oleh siswa. Kemudian dijelaskan di awal juga bahwa nilai-nilai ini tuh harus dimasukkan ke rubrik yang jelas. Nah, inilah jadi tabel ini tuh kayak rubrik penilaiannya gitu. Jadi setiap langkah yang dikerjakan oleh siswa itu dia mendapatkan skor gitu. Nah, ini juga harus jelas dan runtut dan juga dapat terukur. Kemudian lanjut ke tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini diawali dari merangkai percobaan, terus kemudian mengayunkan bandul, kemudian menghitung jumlah ayunan bandul. Jadi di sini tiap langkahnya itu seperti yang tahap persiapan tadi itu mendapatkan skor gitu. Kemudian selanjutnya masih tentang pelaksanaan dari praktiknya tadi, sama seperti sebelumnya, yaitu tiap langkahnya itu mendapatkan skor. Nah, sehingga nanti total skor maksimum yang dapat nilai siswa itu ada 10 nilainya. Jadi nanti terserah pendidik atau gurunya untuk menentukan skor tiap langkah itu. Jadi ketika langkahnya itu semakin benar atau baik siswa dapat melakukan langkah tersebut, maka nilainya itu akan semakin besar. Begitu pula tergantung pada kompleksitas dari langkah yang dikerjakan. Ketika langkahnya itu lebih kompleks atau lebih membutuhkan analisis siswa ataupun pemahaman siswa, maka nilainya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan langkah-langkah kerja biasa gitu. Oke, yang terakhir itu tentang rubrik pengetahuan. Jadi selain guru itu melakukan penilaian kinerja dari rubrik praktiknya atau percobaannya seperti yang di slide sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah percobaannya baik persiapan maupun pelaksanaan, guru juga membuat rubrik pengetahuan tentang
umpan balik apa yang didapat siswa ketika sudah melakukan percobaan tersebut. Nah, di sini contohnya yaitu tugas siswa ketika setelah melakukan percobaan yaitu membuat grafik hubungan besar panjang benang dengan kuadrat periode ayunan, kemudian menghitung besar percepatan gravitasi berdasarkan grafik yang dibuat, dan juga membuat kesimpulannya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa skor maksimum untuk membuat grafik hubungan itu 2, terus menghitung besar percepatan gravitasinya itu 1, dan membuat kesimpulan hasil percobaannya itu 2. Nah, di sini kan dapat dilihat ya, kenapa kalau membuat grafik itu skornya 2 sedangkan menghitung itu 1, karena ketika membuat grafik itu siswa harus menganalisa atau memahami terlebih dahulu hubungan antara besar panjang benang dan kuadrat periode ayunan, maka dia baru bisa membuat grafiknya itu seperti apa gitu. Jadi skor maksimum dari rubrik pengetahuan itu juga harus disesuaikan dengan kesulitan tiap-tiap pengetahuan yang harus didapat oleh siswa gitu. Jadi semakin sulit pengetahuan yang ditentukan, maka skor maksimumnya itu juga semakin besar seperti itu. Nah, kemudian juga harus jelas rinciannya ketika siswa itu mendapatkan nilai 2 itu dia harus membuat grafiknya itu seperti apa gitu. Ketika dia mendapatkan nilai 1 itu grafiknya seperti apa. Jadi tidak tergantung subjektivitas guru, akan tapi objektif gitu. Jadi jelas ketika grafiknya sama dia melakukan kesalahan atau mungkin kurang benar itu nilainya 1, kalau benar sesuai dengan yang sudah dari data yang didapatkan itu 2 gitu. Jadi penilaian kinerja melalui penilaian praktik ini ada 2 rubrik, yaitu rubrik tentang langkah kerjanya ataupun praktiknya, dan juga tentang pengetahuan yang didapat oleh siswa setelah melakukan percobaannya tadi, seperti itu.